Nah guys, kisah tentang Kurama yang ramai sekarang ini masih saja menjadi perbincangan menarik. Jinchuriki yang kini telah kehilangan 50% kemampuan supernya itu di masa lalu nih, semuanya tak semudah hari ini. Kurama yang terkenal sangat gengsian dan menyembunyikan perasaannya dibandingkan biju lainnya itu, ternyata pengorbanannya banyak sekali bagi Naruto dan keluarga Uzumaki sendiri tentunya. Dan di era shinobi lama yang penuh akan perang dan konflik wilayah itu, sampai di era Boruto kini nih, yang semakin banyak berdatangan para bangsa langit Otsutsuki, Kurama memainkan peran maksimal sebagai pelindung desa sekaligus partner Naruto dalam segala pertempuran-pertempuran sengitnya itu. Lalu sampai saat ini, ingat gak apa saja pengorbanan terbesar Kurama sendiri? Paling tidak ada dua hal yang paling berkesan. Oke, kita akan breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengorbanan Kurama untuk Naruto sebagai biju, pelindung desa, pelindung keluarga Uzumaki, serta dunia shinobi. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini, ini berdasarkan cerita perang shinobi keempat dan akhir dari menghilangnya Baryon Muti itu. Nah, kalau ditanya pengorbanan terbesar Kurama itu sebenarnya ada dua yang paling berkesan di antara banyak pengorbanan besar lainnya. Namun dua hal ini sangatlah fenomenal. Kita flashback dulu di era shinobi masa lalu. Pertama adalah saat Naruto hampir saja meninggal di kala itu. Kejadian ini sangatlah kritis saat itu, dimana setelah monster Gedo Mazo itu dikeluarkan, saat itu para biju ditarik dengan rantai super kuat itu dan membuat para biju tertarik ke dalamnya. Dan itulah momen dimana Jinchuriki terlepas dari para biju sendiri. Nah, di momen itu Naruto bahkan sudah sangat kritis nih, dan itulah peran Kurama yang sangat berkesan. Ia berteriak dan mohon kepada Gaara untuk menyelamatkan Naruto apapun caranya, dengan menemui ayahnya Minato dan mengatakan agar memberikan cakra Kyuubi lain yang ada pada tubuh Minato. Saat itu kita tahu bahwa Minato telah membagi cakra Yin dan Yang Kurama dan membuat setengahnya berada pada tubuh Minato sendiri. Nah, beruntunglah pada saat itu nih semua bisa terrealisasikan dan Naruto akhirnya selamat. Dan yang kedua, yang terbaru ini adalah Baryon Muti itu sendiri. Baryon ternyata bukanlah teknik yang mengambil jiwa Naruto, tetapi Baryon adalah merenggut Kurama sendiri. Ini adalah yang heboh sekarang ini, bagaimana seekor Kyuubi yang ganasnya dahulu minta ampun, di akhir hidupnya ia tetap berjuang menyelamatkan Jinchurikinya agar terus hidup dan melanjutkan harapannya untuk desa dan dunia shinobi. Bahkan karena Kurama lah dunia shinobi ini terbebas sementara karena invasi Ishiki. Nah, di momen ini ada yang menarik nih. Saat sebelum benar-benar kepergiannya, Kurama itu menemui Naruto dalam alam bawah sadarnya itu dan permamitan terlebih dahulu untuk terakhir kalinya. Naruto, ya kurasa inilah waktunya. Aku harus pergi. Tapi sekarang berhati-hatilah, kau tak akan punya kekuatan super itu lagi. Dan jika kau memaksa, kau hanya akan segera menyusulku. Tapi ingat, hingga waktunya nanti, jagalah dirimu baik-baik, Uzumaki Naruto. Dan Kurama sudah tidak ada lagi nih, serta Naruto sekarang menjadi mantan seorang Jinchuriki. Nah, dua itulah yang paling berkesan, Kurama berkorban untuk Naruto dan kebaikan dunia shinobi. Tapi kalau kita flashback lagi nih, sebenarnya ada berbagai pengorbanan yang Kurama lakukan untuk keluarga Uzumaki atau bahkan Naruto sendiri. Ingat gak? Di awal kemunculannya dahulu, Kurama adalah jelmaan iblis ekor 9 yang didakuti para shinobi sendiri. Tidak sedikit pula ninja yang menjadi mangsanya, dan itulah alasan kenapa ketika Naruto sebagai Jinchurikinya, banyak orang yang menjauhi Naruto karena ia perwujudan dari rubah ekor 9. Namun tahu nggak, sebenarnya banyak sekali loh pengorbanan Kurama untuk Naruto sendiri. Bahkan jika tidak karena bantuan Kurama, mungkin ada satu masa di mana Naruto sudah benar-benar lenyap. Dan di era Boruto ini sedikit menarik kemarin, dimana mengenai perkataan Sukaku. Menurutnya ia beranggapan alasan kenapa Kurama tidak mau keluar dari tubuh Uzumaki Naruto. Dan dari semua Jinchurikinya, hanya Naruto lah yang bisa mengerti perasaan Kurama. Alasannya sederhana, para pendahulunya seperti Mito, Kushina tidak mengetahui dan tidak memanggil nama asli dari Kurama sendiri. Dan keduanya hanya memanggil sebutan biju atau Kyuubi. Kita tahu nih, tumbuh besar bersama Kurama, tentu banyak sekali pertolongan Kurama kepada Naruto sendiri. Salah satu dahulu pertempuran melawan Sukaku Gaara. Jika tidak dibantu Kurama, mungkin Naruto tidak bisa menang pula serta tidak akan sembuh dengan cepat. Tapi itu gini, sebelum Kurama bisa seperti ini dengan Naruto, shinobi ini sangat kesusahan mengendalikan jutsunya itu, serta menambah jutsu-jutsu baru. Hal ini faktornya karena Kurama itu sendiri. Namun semuanya itu berubah ketika berjalannya waktu. Bahkan Kurama pernah mengatakan hal seperti ini. Dibandingkan dengan Mito, Kushina atau bahkan Madara yang mengendalikanku, aku lebih memilih bersama bocah ini. Dan bocah yang dimaksud di sini adalah Uzumaki Naruto.
Nah, lalu pertanyaannya, apa Kurama selalu mengorbankan dirinya untuk Naruto sendiri? Ya, jawabannya itu ya, dan banyak sekali nih. Namun kebanyakan dalam hitungan kecil, seperti memberikan sedikit cakra, sampai dimana alur masuknya perang dunia shinobi keempat, dan disitulah Kurama memberikan kekuatan itu secara penuh. Nah, dari kisah ini keduanya membentuk sebuah ikatan nih. Dan menurut kami nih, inilah beberapa pengorbanan terbesar Kurama untuk Naruto sampai saat ini, yang mungkin salah satu hal lain selain Baryon atau bahkan saat menyelamatkan Naruto dari kematian di kala itu. Pertama, memberikan semua cakranya untuk Naruto. Ya, saat perang shinobi keempat, baik Kakashi atau bahkan Gai Sensei serta Killer Bee sangat kerepotan menghadapi Obito dengan kekuatan Jubi itu. Bahkan dengan bantuan ekor 8 pun Gyuki belum cukup mengalahkan Obito Madara. Nah, pada satu titik nih, Kurama secara sukarela akhirnya memberikan seluruh cakranya itu kepada Naruto. Dan di saat itulah Naruto pertama kali menggunakan Kyuubi mudenya itu. Dengan bergabungan keduanya, segel pembatas Naruto serta Kurama itu sudah lenyap. Dan kami sempat berpikir nih, jika Kurama akan mengambil alih tubuh Naruto nantinya pada saat itu. Namun sampai perang shinobi selesai, Kurama malah bertambah percaya kepada Jinchurikinya sendiri. Menurutnya, bocah ini memang yang ditakdirkan oleh kakek Rikudo Senin. Kedua adalah Kurama Senjutsu Mode. Nah, ini mungkin mengenai harga diri bagi Kurama awalnya. Ia bahkan mengatakan tidak mau jika harus bergabung dengan seekor katak untuk Senjutsu Naruto. Namun beberapa kondisi di perang shinobi, Kurama bahkan secara langsung menyuruh Naruto menggunakan kemampuan petapa sage itu. Nah, sontak ini membuat Naruto terkejut pada awalnya, di mana Kurama akhirnya mau meminjamkan kekuatannya dengan gabungan Senjutsu energi alam. Nah, Kurama bahkan menambahkan nih, gunakan Senjutsu dalam biju mode Naruto. Dan benar saja, tahapan ini adalah sumber kekuatan dahsyat di mana cakra besar Kurama ditambah Naruto menyerap energi alam di sekitar penggunanya. Dengan kemampuan ini, Naruto bisa menggunakan Rasen Shuriken ukuran besar dengan bentuk monster rubah raksasa. Nah, berikutnya pengorbanan Kurama ketiga adalah ia sering menasihati Naruto sendiri. Nah, ini tidak kalah pentingnya dari soal kekuatan. Terkadang Naruto ini orangnya sembrono dan suka tidak sabaran. Peran Kurama saat seperti ini memang sangat krusial, di mana ia sendiri menjaga Naruto untuk bertindak gegabah. Dan bisa dibilang nih, sebenarnya Naruto sangat beruntung di mana tubuhnya ada Kyuubi yang kuat serta bijak dalam bertindak. Perang shinobi keempat, bahkan Kurama menasihati Naruto alasan kenapa ia disuruh menyimpan kekuatannya sebentar serta memberikan cakranya kepada Kakashi. Ya, semua ini adalah rencana Kurama mengalahkan Madara. Dan selain itu nih, karena saran dari Kurama inilah Naruto bisa menjadi ninja hebat dan terus berlanjut di kisah baru era shinobi sekarang ini. Kemudian pengorbanan Kurama keempat tidak membiarkan Naruto terluka terlalu lama. Maksud kami itu seperti ini. Setelah masuk ke era Boruto sendiri, dahulu ada alur di mana Uchiha Shin, di sana bahkan tim 7 kembali beraksi nih. Nah, masalahnya Shin ini punya Mangekyo, di mana pedang Sasuke ini digerakkan dan menusuk tubuh Naruto sendiri. Namun uniknya setelah dicabut nih, tubuh Naruto itu sembuh dengan sendirinya. Nah, kondisi ini membuat Sarada terkejut, ternyata Naruto memiliki kemampuan seperti ini. Yang mana sebenarnya ini ternyata adalah kemampuan dari Kurama ekor 9 sendiri. Oke, berikutnya di nomor kelima nih, Kurama selalu menjaga Naruto ketika tidur. Nah, bukan berarti jika Naruto tidur, Kurama ini juga ikutan tidur lah ya. Cuma bisa jadi kalau Naruto sedang bekerja, Kurama lah yang tidur. Maksud kita itu seperti ini. Kurama ini memiliki sensor yang sangat tinggi. Ia bisa mendeteksi cakra mendekat dengan Uzumaki Naruto. Bahkan Kurama bisa mengetahui di mana musuh akan menyerang Naruto sendiri. Nah, terkadang Kurama menjaga Naruto dengan cara yang sangat unik. Bahkan di era Boruto ini kemarin sempat ramai nih karena kejadian Kawaki. Ya, saat Kawaki berada dalam rumah Naruto itu, saat itu Naruto sedang tidur. Dan ketika Kawaki berkeliaran di sekitar Naruto, saat itu wujud kepala monster berekor itu muncul di hadapan Kawaki dan mengejutkannya. Kurama bahkan mengatakan seperti ini, jika ia berbuat macam-macam, ia tidak akan segan-segan menghajarnya. Dan tidak hanya itu saja nih, Kurama bahkan menasihati Kawaki dan sedikit menyadarkannya bahwa orang yang ada di hadapanmu ini dahulu memiliki kisah yang memilukan seperti dirimu, Kawaki. Jadi belajarlah dari dia. Sampai segitunya ya sekarang Kurama terhadap Naruto sendiri. Nah, kemudian nih, pengorbanan di nomor ke-6 itu Kurama menjaga Naruto ketika melawan Jigen. Pada saat ini, setelah kemarin itu terjadi pertempuran melawan Jigen Kara serta Naruto Sasuke, dan benar saja nih, Jigen menang melawan dua anggota tim tersebut. Ini dikarenakan Jigen sendiri adalah wujud dari Otsutsuki di dalam tubuhnya. Dia adalah Ishiki yang kita tahu saat ini. Nah, saat Sasuke berhasil kabur ke Konoha sendiri, Naruto yang tertangkap malah memancing Jigen. Dan saat itulah Kurama membentak Naruto dengan tegas nih. Ia tidak mau Naruto memprovokasi sehingga akhirnya Jigen berubah pikiran dan melukai Naruto lebih jauh lagi. Bahkan Jigen yang mendengar nasihat Kurama untuk Naruto mengatakan, jika beruntungnya Naruto punya biju yang sangat cerdas itu. Dan terakhir nih, di nomor ke-7 adalah melawan Perfect Mode Susanoo. Ya, inilah pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan Kurama sampai sejauh ini. Tahu nggak sih, jika tidak karena bantuan Kurama, Naruto akan sangat kesulitan menghadapi panah Indra Noya milik Sasuke.
Nah, Kurama bahkan merencanakan agar Naruto tetap hidup meski dirinya terkuras cakranya dan tidur untuk beberapa waktu yang lama. Nah, kondisi inilah yang membakar semangat Naruto untuk bisa menyerahkan Uchiha Sasuke di masa lalu. Nah, kalian punya keyakinan nih jika masih akan berlanjut pengorbanan Kurama nantinya untuk Naruto bahkan lebih besar lagi? Dan tahu nggak, tampaknya itu ada benarnya loh. Sukaku mengatakan jika alasan Kurama tidak keluar dari Naruto adalah untuk menjaga keluarga Uzumaki. Tidak hanya Naruto sendiri, mungkin memang tujuan Kurama saat ini melindungi keluarga kecil dari Naruto ini, Hinata, Boruto, serta Himawari. Karena sampai saat ini Kurama telah menjadi bagian dalam keluarga tersebut. Bahkan Naruto mengatakan Kurama sudah seperti orang tuanya juga, selalu melindungi dan menjaga dalam kondisi apapun. Ini yang dikatakan Naruto dari lubuk hatinya tuh ketika Himawari sedang tertidur lalap. Nah, namun masalahnya sekarang ini setelah menggunakan Baryon, semuanya itu tidak sama seperti yang kita katakan ini. Kurama telah pergi meninggalkan Naruto dan Naruto telah menjadi resmi seorang mantan Jinchuriki. Nah, seperti perkataan Kurama yang kita tahu saat ini, dia mengatakan seperti ini. Naruto, kurasa inilah waktunya. Aku harus pergi. Tapi sekarang berhati-hatilah karena kau tak akan punya kekuatan super itu lagi. Dan jika kau terus memaksa, kau hanya akan segera menyusulku. Tapi ingat Naruto, hingga waktunya nanti, jagalah dirimu baik-baik. Gimana guys menurut pendapat kalian? Akhir dari Kurama ini mungkin akan membuka cerita dan lembaran baru bagi cerita dan breakdown Boruto ke depannya yang jauh lebih menarik lagi. Maybe soal karma atau bahkan Jogan. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.